Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam wa hadana ila tariqat qadiriyatin naqsyabandiyah ma'an suriyalaya. Ja'alanallahu wa iyyakum minadz-dzakirina lahu katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inna faqri wa hayata ruhi wa syarafatu wa nazati fi dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa ila hadrati sultan awliya bi hadza zaman syekhuna wa mursyidina Syekh Muhammad Abdul Rasul masyaallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Di hadapan yang mulia seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, wabil khusus yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita taati fatwa-fatwanya, yang dimuliakan Allah, yaitu Syekh Muhammad Abdul Syekhullah Maslul Al-Qadiri Naqsyabandiyah. Semoga beliau senantiasa menghamparkan kejembaran rahmaniyahnya sehingga kita semuanya secara umum, khususnya Nusaibatul Bait ini, diberikan istiqomah dalam mengikuti jejak langkah beliau. Dan semoga apa-apa yang menjadi cita-cita di Sahibul Bait, khususnya umumnya cita-cita kita semuanya agar dijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati, yang Allah muliakan Bapak Sholihin, juga hadirin ikhwan akhwat hamba Allah rahimahullah. Alhamdulillah, walaupun situasi dalam tadi hujan, tapi alhamdulillah masih bisa kita bersama-sama untuk tetap tidak tergoyahkan, tetap istiqomah sesuai dengan nama, mudah-mudahan tetap istiqomah untuk mengikuti jejak langkah beliau yang sudah istiqomah, yang mana istiqomah ini adalah lebih baik dari 1000 karomah. Artinya mungkin kita sudah mengalami banyak berbagai macam karomah atau perkara-perkara yang di luar kebiasaan, tentu adalah bukan karomah kita tapi karomah beliau, walaupun kita belum istiqomah. Makanya dikatakan istiqomah adalah lebih baik daripada 1000 karomah. Al-istiqomah khairun min alfi karomah. Dan kita jangan mencari karomah, tapi teruslah kita bekerja, teruslah kita istiqomah. Maka sebagaimana sabda bangsa Abbas yang diabadikan dalam kitab, dalam buku 165 masalah, disebut, barang siapa yang mengaku dirinya sudah suci, dia belum suci. Barang siapa yang mengaku sudah tinggi derajatnya, dia belum tinggi derajatnya. Barang siapa yang mengaku dirinya sudah dekat dengan Allah, berarti masih jauh. Kan di dalam paparan pernyataan bangsa Abah ini dijelaskan, hanya guru yang tidak pantas untuk digurui yang suka membuka-buka makom muridnya. Dia guru yang tidak pantas untuk diikuti, yang suka membuka-buka makom muridnya. Misalnya begini, Pak Ajhar ini sudah terbuka, ini sudah kasar, ini mah belum. Ini Pak Andre sudah, ini belum. Ini baru tingkatan segini, baru makom ini. Nah, maka kalau ada guru yang berbicara seperti itu,
guru itulah dikatakan sebagai sabda dari para sahabat, guru yang tidak pantas untuk digurui, diikuti. Karena guru yang benar adalah hanya menyuruh, mengajak para murid untuk bersama-sama bekerja, beramal dan beramal. Karena dikhawatirkan nanti ketika dibuka itu nanti salah niat, nanti perjalanan. Bahkan sebenarnya kalau mengikuti rumus dijelaskan di dalam hikam tentang karomah itu ada. Jadi bagaimana seseorang akan mendapatkan kemuliaan sementara dirinya belum lepas dari perkara-perkara yang tidak baik, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Maka artinya ketika kita istiqomah selalu keluar dari perkara-perkara yang tidak baik, maka pasti Allah akan berikan kemuliaan. Maka salah satunya ketika biasa kita jam segini tidur, hari ini kita masih melek, masih kita mengaji. Artinya kebiasaan yang biasa tidur sore-sore dirubah dengan mempersempit waktu tidur dan mengurangi waktu tidur. Itu secara otomatis pasti Allah akan berikan kemuliaan. Atau yang biasa tidak melaksanakan sholat sunat, sekarang sholat sunat terus semuanya dilaksanakan, itu pasti akan mendapatkan kemuliaan. Walaupun itu bukan tujuan kita, dan jangan sampai menjadi tujuan. Karomah itu jangan sampai menjadi tujuan, itu mah hanya bonus dari Allah. Itu bonus dari Allah. Bahkan kita bersyukur hari ini sudah memiliki pusaka dari Allah yang mana dengan ini Allah akan memasukkan ke dalam jiwa kita yadkhuluna min nufus, itu asrar, minal asrar, akan Allah masukkan ke dalam jiwa kita berbagai rahasia-rahasia, dan bukan hanya asrar tapi cahaya pencerahan. Jadi di dalam seorang ulama yang bernama Syekh Bahi Al-Qaul radhiyallahu an, beliau menyampaikan barang siapa yang memperbanyak berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan, ala kulli halin wala kulli waktin, di dalam setiap keadaan dan dalam setiap waktu, maka yadkhulullah, Allah akan memasukkan minal nufus kepada jiwa kita asrar, berbagai rahasia, wa aswar, dan berbagai cahaya pencerahan. Mabihi, dan dengan ini seseorang ini akan bisa mampu keluar atau mengatasi dari berbagai kesulitan-kesulitan. Jadi dengan memperbanyak zikir kepada Allah dalam setiap keadaan, setiap waktu, inilah solusi agar kita mampu keluar dari berbagai macam kesulitan, berbagai macam musibah. Artinya kualitas dan kuantitasnya kita tingkatkan. Tentu tidak hanya zikir dengan sholat yang satu paket, karena setelah sholat pasti zikir. Maka kita bersyukur dengan ini. Dan perlu diketahui, di antara sekian banyak musibah, maka ada yang disebut dengan yang namanya fakir, kemiskinan. Fakir di sini maksudnya adalah fakir dalam urusan sehat, harta, hal-hal bukan yang dimaksud dengan fakir tasawuf. Dan ketahui bahwa sesungguhnya di dalam kefakiran ada yang lebih ada yang lebih merupakan kesusahan dari kefakiran, adalah ketika diberikan sakit
Begini, di antara musibah, di antara kefakir adalah tidak memiliki harta. Dan yang lebih berat dari tidak memiliki harta adalah ketika kita diberikan sakit badan. Yang lebih berat daripada sakit badan adalah ketika seseorang tersebut diberikan sakit kolbunya karena goflah, karena lupa dari mengingat Allah. Maka penyakit taun di sini adalah suatu penyakit yang melanda suatu masyarakat, yang masyarakatnya ketika itu adalah tidak memahami, tidak mengerti, bahkan lupa sama sekali terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah penyakit taun. Di zaman Syekh Abdul Qadir saja beribu-ribu yang terkena seperti itu, apalagi zaman sekarang. Yang mana jumlah penduduknya, populasi penduduknya begitu pesat, begitu banyak. Dan sudah pasti lebih banyak lagi. Kondisi masyarakat yang dalam hal ini kondisi hatinya lupa kepada Allah. Inilah penyakit taun, dan inilah musibah paling besar. Dan di antara kenikmatan di sini adalah dengan memiliki banyak harta. Yang lebih baik, lebih nikmat yang memiliki banyak harta adalah diberikan kesehatan badan. Walaupun banyak harta tetapi tidak sehat, tetap tidak nikmat. Jadi ternyata sehat badan ini melebihi kita memiliki harta. Dan kenikmatan yang melebihi dari sehat badan inilah ketika seorang memiliki kalbu yang takwa kepada Allah, yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kenikmatan yang paling besar. Jadi kenikmatan yang paling besar di sini adalah ketika memiliki hati yang takwa, yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenikmatan yang paling besar. Maka kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan dengan zikir ini kita jangan sampai mengalami apa yang dialami masyarakat ketika di zaman Syekh Abdul Qadir. Itu terkena penyakit taun. Taun di sini adalah jahiliyah, sifat jahiliyah. Hati yang lupa kepada Allah, hati yang tidak paham tentang hakikat Tuhan. Inilah penyakit taun. Maka dikatakan hati yang lupa kepada Allah inilah musibah yang terbesar. Bahkan dalam rangka kita memproteksi diri kita masing-masing beserta keluarga, di dalam Risalatul Qusairiyah Ibnu Mas'ud menjelaskan salah satu hadis Rasul yang memang panjang hadisnya. Saya bacakan artinya saja. Bahwa Rasulullah SAW mewanti-wanti, omat-omatan, memberikan stressing perhatian. Dijelaskan di situ adalah bahwa pondasi kesalahan itu ada dalam 3 hal. Pondasi kesalahan, artinya pokok dari kesalahan ini ada dalam 3 hal. Maka hindarilah, hati-hatilah dengan yang 3 ini. Yang pertama adalah hindarilah dari sifat sombong. Ini pondasi kesalahan yang pertama adalah sifat sombong. Karena dari sifat sombong inilah yang menyebabkan iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi ternyata iblis ini, saya membaca di dalam karya pengusaha Baos itu asalnya memang sebelum menjadi iblis adalah makhluk Allah yang sangat bertakwa kepada Allah. Bayangkan 14.000 tahunnya saja Pak Haji Solihin, 14.000 tahun tawaf di aras Allah. Bahkan di langit yang ke-7 beliau bernama Malaikat Azazil. Di situ ada Ibar Taki, nama-namanya saya kurang hafal. Jadi di langit 1 namanya apa? Langit 2 sampai puncak langit ke-7 namanya Azazil, Malaikat Azazil. Jadi sebelum menjadi iblis adalah sosok malaikat yang sangat taat kepada Allah.
Menjadi juru kunci surga saja kan 4000 tahun. Tawaf di aras Allahnya 14.000 tahun. Menjadi dosen para malaikat 1000 tahun. Dan ketika ditotal secara keseluruhan melaksanakan berbagai ketaatan kepada Allah inilah mencapai 185.000 tahun taat kepada Allah, ibadah kepada Allahnya. Ini informasi ini berdasarkan dari paparan yang dipaparkan oleh Mbak Awas dulu. Di 185.000 tahun ini iblis, sebelumnya belum iblis, Azazil melaksanakan ketaatan kepada Allah. Tetapi belum berhenti, ada memasuki lagi yaitu tahapan ujian pantohir. Betul tidak nih sebagai hamba yang taat? Ujian terakhir yaitu dengan diciptakannya makhluk selain dia, yaitu Nabi Adam alaihi. Asalkan dia sendiri di surga 4000 tahun sebagai juru kunci. Tetapi ketika diciptakan Adam, disitulah mulai berangkat merasa dirinya ada sifat hasad, sehingga apalagi mengetahui proses penciptaan Adam dari tanah, merasa diri lebih mulia daripada Nabi Adam karena iblis, karena diciptakan dari api, sampai terucap ana khairu minhu, aku lebih baik dari dia. Wa khalaqtuhu min tin wa khalaqtani min nar. Dia diciptakan dari tanah, aku diciptakan dari api. Gengsi dong kalau untuk sujud. Bahkan menurut satu riwayat di dalam Al-Quran, sebenarnya iblis di sini sampai memelintir apa yang disampaikan oleh Allah. Jadi memang tugas iblis ini memelintir perkara-perkara yang baik, seperti apa yang terjadi di lingkungan kita pada beberapa waktu kebelakang. Beliau bukan tidak tahu apa yang disampaikan oleh Abah Anom, karena memang Abah Anom menyampaikan kepada orang-orang tertentu yang diharapkan orang menjadi syahid sebagai saksi di tiap zamannya, menyampaikan bahwa ikuti aos, tuturkan aosnya kepada orang-orang tertentu, termasuk salah satu kepada saya. Nah, orang yang tidak suka terhadap Abah Aos menyampaikan maksudnya dituturkan teh katanya kemana-mana aja ngaji, awasi apa yang disampaikannya, disuruh mengawasi. Itu kan memelintir kalimat guru itu. Maksud Abah Aos, maksud Abah Anom kepada Aos ini adalah tuturkan Aos ini adalah mengikuti jejak langkah beliau, ikuti jejak langkah beliau, ikuti akhlak beliau, ikuti pola ibadah beliau. Maksud Abah Anom ke sana. Tetapi karena memang jangankan di dunia, di surga pun ada iblis, apalagi di dunia, maka tugas iblis ini dari dulu memang memelintir. Allah memerintahkan, hei iblis, sujud kamu kepada Adam, menolak. Engkau ini bagaimana ya Tuhan? Ya Rabb, bukankah engkau tahu yang wajib disembah hanya engkau? Kenapa engkau menyuruh aku menyembah kepada Adam? Menjawabnya begitu, dipelintir. Sebenarnya Allah memerintahkan kepada iblis ini bukan sujud ibadah, tetapi sujud sebagai bukti penghormatan kepada Nabi Adam. Karena memang Allah menciptakan Adam lebih sempurna daripada iblis dan makhluk malaikat, makhluk ciptaan yang lain termasuk malaikat. Jadi Allah menguji kepada iblis agar bersujud, memberikan penghormatan. Tetapi karena iblis merasa dirinya lebih baik dengan 3 lafaz ana khairu minhu, aku lebih baik dari dia, maka iblis enggan untuk bersujud kepada Nabi Adam. Sehingga dengan sifat yang sombong inilah yang menjadi sebab iblis tidak mau sujud kepada Adam. Akhirnya keluarlah iblis, terusirlah iblis dari tempat yang disebut surganya Allah. Maka dikatakan
oleh Nabi melalui riwayat Ibnu Mas'ud, hati-hati dengan pondasi kesalahan. Yang pertama adalah sifat sombong. Termasuk ketika kita mudah menyalahkan orang lain. Mas Soni, kalau kita mudah menyalahkan orang lain, artinya kita sudah merasa benar, merasa lebih baik. Maka dalam tanbih disampaikan, jangan mengoreksi murid orang lain, jangan menyalahkan ajaran orang. Itu adalah sebagai formula agar kita tidak menjadi orang yang mudah menyalahkan orang lain. Karena orang yang mudah menyalahkan orang lain adalah termasuk ada bibit-bibit kesombongan dalam dirinya. Orang yang ada setitik biji kesombongan dalam jiwanya tidak akan bisa masuk hadrat Allah Subhanahu wa taala. Hadrat Allah Subhanahu wa taala diharamkan dimasuki oleh orang yang ada setitik kesombongan dalam dirinya. Di mana hadrat Allah? Syekh Mursyid. Qalbu guru itu adalah hadrat Allah. Jadi artinya kalau dalam diri kita masih ada setitik kesombongan, apalagi kesombongannya gede, tidak akan bisa menjadi masuk, tidak akan mungkin bisa masuk ke dalam hadrat Allah, ke dalam qalbu guru kita. Maka hati-hati. Kita belajar untuk melebur diri kita, mengenalkan diri kita, bukan mengenalkan orang lain. Kalau mengenalkan orang lain sombong berarti. Tetapi mengenalkan diri kita, kita jangan merasa punya apa-apa. Kita jangan merasa lebih baik dari orang lain. Jadi inilah tanbih sebagai media yang sangat luar biasa, media pendidikan yang sangat luar biasa dalam rangka membina akhlak kita agar jangan sampai kita terdapat setitik kesombongan dalam diri kita. Maka dalam hal ini kita sama-sama belajar, ya, tidak ada yang lebih. Kita semua sama-sama dalam tahap belajar. Satu, hati-hatilah dari sifat sombong. Yang kedua, hati-hatilah engkau dari sifat tamak, sifat rakus. Karena dari sifat rakus inilah yang menyebabkan Nabi Adam memakan buah yang dilarang oleh Allah, ya, buah keabadian, buah khuldi. Maka terusirlah Adam. Jadi berangkat dari sifat rakus, sifat tamak, digoda oleh setan, muncul sifat itu. Digoda Adam tidak kagoda, digoda istrinya Ibu Hawa, maka tergoda. Itulah makanya kadang-kadang laki-laki suka melaksanakan kejahatan itu karena gesekan dari istri, ya, hati. Jadi makanya kita senantiasa harus mampu mendidik istri kita agar menjadi orang soleh, karena yang akan mendorong kita adalah istri kita, dia akan mendorong itu. Jadi berangkat dari sifat rakus inilah yang menyebabkan Nabi Adam memakan buah yang menjadi buah yang terlarang untuk dimakan olehnya. Nah, jadi sahabat Nabi, hati-hati dengan sifat rakus, dengan sifat tamak. Yang ketiga, hati-hati dengan sifat hasan, sifat dengki. Karena dengan sifat dengki inilah yang menyebabkan putra Nabi Adam satu sama lainnya saling membunuh, Habil dan Qabil. Siapa yang dibunuhnya? Habil. Yang membunuhnya berangkat dari sifat iri, berangkat dari sifat dengki, karena melihat kurban Habil diterima oleh Allah, ya, sementara Qabil tidak diterima, akhirnya dibunuhlah Habil. Inilah cikal bakal terjadinya pembunuhan yang pertama terjadi di muka bumi. Sehingga pembunuhan saat ini adalah berangkat dari situ.
contohnya. Sehingga dosanya orang yang membunuh ini pun mengalir ke sana, ke pertama orang yang memberikan contoh. Habil dibunuh oleh Qabil, bingung Qabil ini melihat sesudah dibunuh ini, kemanakah jasadnya, izin Allah melihat gagak yang sedang bertarung di atas. Kemudian gagak ini salah satunya mati oleh gagak, kemudian ditarik, dikubur. Gagak ini ngoreh-ngoreh tanah pasir, akhirnya gagak ketarik dikubur. Terinspirasi dengan gagak inilah Qabil pun melakukan hal demikian. Habil dikubur dengan sifat itu. Jadi ternyata gagak ini adalah guru kita mengubur jenazah. Jadi kalau tidak melihat gagak, Qabil bingung. Mesti kemanakan ini? Karena melihat gagak, ketika berperang di atas geplok, mati salah satunya dikubur oleh gagak. Nah, jadi cikal bakal terjadi pembunuhan sekarang ini adalah berangkat dari pembunuhan putra Nabi Adam, Qabil dan Habil. Maka sabda Nabi, hati-hatilah dengan sifat hasad ini. Bahkan sebanyak apapun amal kebaikan yang kita rintis, yang kita kerjakan, jika masih ada sifat hasad, tidak akan pernah amal kebaikan itu utuh. Artinya habis terus, habis, karena sifat hasad ini memakan kebaikan, persis seperti api yang memakan ranting yang kering. Itu sifat hasad, sifat dengki. Sifat dengki ini dalam diri kita adanya di antara dua halis di sini. Karena itu sifat dengki inilah merupakan pasukan dari nafsu amaroh yang berada di latifah nafsi. Latifahnya latifatun nafsi, nafsunya amaroh, pasukannya 7. Salah satu dari yang 7 ini adalah sifat hasad, sifat dengki. Di sini tempat. Makanya sabda Nabi, hati-hati dengan sifat dengki. Karena sifat dengki inilah yang menyebabkan salah satu putra Nabi Adam membunuh putra yang lainnya. Jadi 3 perkara ini merupakan pondasi kesalahan. Artinya bongkotna, pokokna kesalahan ya. Kalau kita mampu menghindarinya, selamat. Makanya agar kita senantiasa dilindungi oleh Allah, laksanakan zikir dengan sebaik-baiknya. Karena salah satu manfaat zikir adalah membebaskan diri dari sifat-sifat nifaq. Ya, jadi salah satunya itu, membebaskan dari sifat-sifat nifaq. Di dalam kitab Tanqihul Qaul dijelaskan, zikir kepada Allah inilah yang pertama ciri kuatnya iman, alamul iman, wa bara'atu minan nifaq, wa khisna minas syaitan, wa hirzu minan nar. Zikir kepada Allah adalah ciri kuatnya iman seseorang. Yang kedua, zikir kepada Allah adalah akan menyembuhkan, membebaskan seseorang dari sifat-sifat nifaq. Sifat-sifat nifaq ini antara ucapan dan hati berbeda. Banget yang harap hati mungkir, itu sifat nifaq. Antara ucapan dengan kelakuan beda, sifat nifaq. Munafik adalah orangnya, sifatnya adalah nifaq. Hasad adalah sifatnya, orangnya hasud. Hasad. Tabdir sifatnya, orangnya mubadzir. Maka kita semua belajar untuk hal-hal seperti itu, ya. Hal-hal yang tabdir dirasakan. Ya, kita tidak usah saya urai contoh-contohnya, banyak sifat-sifat tabdir, sifat-sifat yang dalam hal ini kurang bermanfaat. Apa itu tabdir? Tabdir apa sih? Tabdir, sifat tabdir, orangnya mubadzir, gini ngasok. Jangan saya mubadir gitu, mubadir. Ya,
memboros-boroskan uang, ya, membuang-buang makanan, ya, membeli hal-hal yang memang tidak perlu. Jadi begini prinsipnya, kalau keperluan itu masih bisa ditangguhkan, kenapa harus diutamakan? Kalau kita mengutamakan keperluan yang sebenarnya masih bisa ditangguhkan, berarti kita termasuk orang yang tabdir. Orangnya mubazir, sifatnya tabdir. Jadi membeli hal-hal yang tidak perlu, termasuk tabdir. Misalnya keperluan kita mah handphone, ya yang 1,5 juta juga bisa, karena memang aktivitas kita tidak seperti mereka para pengusaha-pengusaha yang membutuhkan high teknologi misalnya. Kalau kita memaksakan diri membeli HP yang 5 juta, walaupun memang mampu dan uangnya sendiri, berarti kita termasuk kategori orang yang bahkan bukan hanya tabdir, tetapi termasuk orang yang israf musrif, orang yang berlebihan. Kenapa mesti beli handphone yang mahal-mahal kalau memang kita hanya membutuhkan piranti yang hanya 1,5 juta juga cukup, hanya SMS, BBM, WhatsApp. Kecuali untuk orang-orang yang memang sangat tinggi intensitas kerjanya, membutuhkan, maka jangan sampai kita termasuk orang yang tabdir. Kalau dikasih, ya beda lagi. Kalau dikasih mana dikasih, itu mah ini mah uang kita pribadi. Kalau dikasih mah rezeki diterima, namanya dikasih itu. Kalau dikasih, jangan beli HP itu, no, jangan beli yang bagus. Itu mah rezeki ngaranna gitu, jangan ditolak. Itu mah rezeki nomplok. Itu mah. Ini mah kita misalnya punya celengan. Kalau masih untuk bisa beli yang lain, belilah yang lain yang lebih bermanfaat daripada tukannya handphone 5 juta. Ya, dan 5 juta handphone 1,5 juta juga bisa. Kan 3,5 juta bisa untuk modal kan. Jadi berpikirnya ke sana. Tetapi kalau dia ngasih, nya diterima, kita mah rezeki, alhamdulillah. Kalau katanya Pak Syahid, kalau ada yang ngasih mau diterima rezeki gitu. Jadi maksud saya tadi, kalau terhadap hal-hal sesuatu kita mesti berpikir sejauh mana manfaatnya, sejauh mana kegunaannya, fungsinya. Jadi ternyata banyak hal-hal yang tabir, banyak hal-hal yang tadi kita tidak terasa. Nah, kita tahunya tabir hanya membuang-buang makanan, tahunya buang-buang makanan, buang-buang waktu. Ternyata banyak hal-hal yang tabir yang mesti kita perhatikan dari hal-hal yang ini. Jadi jangan sampai kita yang sedang belajar dalam hal ini menuju kepada perjalanan para ahli sufi, tetapi kita terjebak ke dalam gaya hidup yang dalam hal ini kaum hedonisme, kaum materialisme. Gaya hidup orang materialisme dan hedonisme hanya mengukur suatu kenikmatan itu adalah ukurannya perut dan sesuai dengan keinginan. Dikatakan nikmat jika sesuai dengan keinginan dan enak menurut perut. Itu gaya hidup orang hedonisme dan materialisme. Kita belajar dari para pendahulu kita, termasuk pada guru kita. Jadi bukan harus miskin, tetapi sabda Abah Jagat kepada saya, Abah itu mengajarkan begini, bukan tidak boleh punya, kita melepas yang punya dalam diri kita. Artinya begini, mana mungkin kita bisa memberikan sepatu kalau kita tidak punya sepatu? Bagaimana mungkin kita memberikan jas kalau kita tidak punya jas? Artinya sifat zuhud di sini bukan tidak boleh punya, harus mampu melepaskan kepunyaan kita. Kita memberi orang yang layak, misalnya jas yang masih layak. Kenapa kita memberi? Karena kita punya. Itulah yang diajarkan oleh guru kita.
Jadi sifat ju di sini bukan harus miskin, tetapi harus mampu melepaskan harta yang ada dalam genggaman tangan kita. Kita belajar. Makanya diadakan manakiban ini agar kita dilatih untuk belajar bersedekah. Belajar kita menjadi orang yang dermawan. Belajar kita dalam manakib ini untuk belajar duduk tekun. Belajar duduk tekun, belajar istiqomah. Walaupun memang cangkel. Jangan disangka tidak cangkel duduk dari maghrib sampai sekarang jam 9:30 ini. Cangkel. Tetapi memang kita sedang melatih diri kita. Melatih diri kita sebagaimana saya sampaikan kemarin di Masjid Ciomas adalah kita belajar untuk mautul ahmar. Melatih diri kita membuang sifat-sifat yang jelek dalam diri kita. Itu ajaran yang disampaikan oleh Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Sebenarnya 4, tetapi tidak akan saya kupas karena ada saudara kita yang harus masuk kerja malam ya. Jadi saya mungkin merasa cukup. Kita belajar menghindari 3 pokok tadi yang saya sampaikan, yaitu kesombongan, sifat rakus, dan sifat dengki, agar jangan sampai ada dalam diri kita. Tiada lain adalah alat yang adalah kecuali dengan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga dengan memperbanyak zikir ini kita mindsetnya akan benar. Tidak selalu buruk sangka. Itu sifat dengki itu berangkat dari situ, buruk sangka. Kapeser mobil panas. Kapeser HP saya panas. Kapeser nanti kapeser TV, kapeser rumah panas. Itulah berangkat dari sana. Makanya agar tidak dihinggapi itu semuanya, zikirnya terus ditingkatkan sehingga sedikit demi sedikit penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita masing-masing menjadi sembuh. Termasuk yang ngomongnya, jangan sangka yang ngomong bersih-bersih, yang ngomongnya sama ada penyakit taunnya sama. Makanya kita sama-sama belajar berzikir kepada Allah agar sifat taun yang ada dalam diri kita masing-masing bisa untuk disembuhkan. Madrasah, rumput madrasah dan air madrasah adalah merupakan tanaman Syekh Abdul Qadir dan metode-metode yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir. Jadi tanaman sini adalah amalan, amal Syekh Abdul Qadir. Air simbol dari ilmu Syekh Abdul Qadir. Maka dikatakan ilmu ini adalah perjalanan thariqah, digambarkan ilmunya. Ilmu batin adalah seperti air zam-zam. Jadi yang maksud air sini adalah ilmu yang ditransfer oleh Syekh Abdul Qadir, amalan-amalan yang dipraktikkan oleh Syekh Abdul Qadir merupakan adalah obat agar kita sembuh dari penyakit taun. Inilah tanaman Syekh Abdul Qadir duduk seperti ini. Uraian yang disampaikan tentang ilmu-ilmu yang mengupas diri kita itu sama. Itu dari paparan Syekh Abdul Qadir menyampaikan seperti itu agar terhindar jangan sampai kita memiliki sifat itu. Alatnya sudah punya masing-masing, berzikir kepada Allah. Manakib, khataman dan zikir merupakan paket amaliyah yang akan mampu menyembuhkan penyakit taun yang ada dalam diri kita masing-masing. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala